perjuangan yang sangat luar biasa yang belum tentu semua orang mampu melakukannya. Anaknya tidak berangkat, nanti tak jemput. Yang kurang peduli terhadap anak-anaknya sehingga anak-anak itu kayak bebas gitu. Pak Rono ini sebagai bapak ATS, ya, bapak untuk anak yang tidak sekolah. Harus sanggupnya. Mereka orang tidak mampu kan, tidak mungkin. Ya. Konsekuensi kita menolong orang ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Trimulya, jumpa kembali di podcast Trimulya Pratama Production di edisi yang keempat. Ya, bila sebelumnya kita menghadirkan tamu-tamu anak-anak muda yang berprestasi, yang berbakat, yang berpotensi. Nah, kali ini kita akan menghadirkan seorang tamu, anak muda juga, tapi anak muda era 80-an. Ya. Seorang relawan sosial, relawan pendidikan, ya, beliau adalah Bapak Surono, Dr. Andes Surono MPD. Nggih, langsung saja kita berkenalan, nggih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat ya. Selalu bugar ya, Pak ya. Saya lihat itu postingannya di Facebook, sering olahraga pagi, lari-lari, jogging, Iya. Aktivitasnya saat ini apa, Pak? Biasa, kita ini masa-masa menjelang tahun ajaran baru, kita jalan-jalan untuk melihat-lihat di kampung-kampung apa ada anak yang tidak sekolah, ada anak yang mungkin orang tua tidak mampu, nah itu yang kita cari. Jadi Sobat Trimulya, Pak Surono ini beliau adalah relawan sosial dan terutamanya lebih banyak ya konsen di bidang pendidikan. Beliau banyak mengantarkan anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Ya. Sejauh ini Bapak sudah mengantarkan berapa anak yang anak-anak putus sekolah itu kembali bersekolah? Kalau sejak 2004, 2005 sampai sekarang itu secara pasti memang tidak punya catatan. Tapi ada beberapa di tempat tertentu yang kami masih punya dokumen yang bisa data, yaitu yang di Sukoharjo, di Tukunan Sukoharjo. Di sana itu ada 107. Kalau yang di Semarang itu sekitar 30-an. Tapi total sekitar 165-an. Bisa lebih. Karena menempatkan anak-anak itu di beberapa tempat. Gitu. Tidak hanya mengembalikannya tidak hanya di satu sekolahan saja ya. Tidak. Okay. Kalau boleh tahu itu mulai Bapak perhatian pada anak-anak yang putus sekolah itu sejak tahun berapa? Kemudian asalnya dari mana saja anak-anak itu? Iya. Jadi pada tahun 2004 saya masih kepala sekolah di SMP 1 Tanggungan di sana. Di sana itu ada anak yatim piatu. Awalnya itu anak itu pokoknya yang penting mau sekolah. Udah nggak usah bayar, kita fasilitasi sampai lulus dan saya beri motivasi kamu nanti sekolah lanjut gratis, nggak usah bayar. Nah akhirnya setelah lulus anak itu saya bawa ke Demak. Di sana di Meranggen Demak, saya masukkan di panti asuhan di sana bersama anak dari Sitanggal. Situ anak yatim juga. Berdua saya naik bis, terus naik angkot, setelah itu naik pir ya, naik pir atau dokar ya, itu ke kampung gitu. Itu perjalanannya untuk pertama waktu itu. Jadi
ya karena belum punya mobil, pokoknya kita antar sampai di tempat. Oke. Itu Kenapa diantarkannya ke Demak Pak waktu itu? Kan bukannya di Brebes juga panti asuhan banyak? Waktu itu belum ada. Di Hmm. Brebes waktu itu belum ada, dan saya mengenal orang yang sudah pernah ada di situ, sehingga saya sudah tahu letaknya dan bagaimana gambarannya begitu, sehingga dengan informasi dari seseorang tadi yang saya kenal itu, akhirnya saya bawa ke sana. Itu yang pertama. Nah, yang melatar belakangi Bapak sendiri untuk bisa peduli pada anak-anak yang kurang beruntung itu apa Pak? Kan kalau saya lihat ya Bapak saat itu backgroundnya masih kepala sekolah, ya kan tentu saja sibuk ya dengan aktivitas kedinasan. Kenapa masih peduli dengan anak-anak yang kurang beruntung seperti itu? Ya, jadi mungkin kebawa dari pengalaman pribadi, barangkali itu yang membawa motivasi saya melakukan itu. Jadi kami kan dari keluarga kurang mampu ya, jadi orang susah. Jadi sekolah itu susah zaman dulu ya. Nah, ke belakang itu kan sebetulnya mudah untuk kita memperoleh pendidikan, tinggal mau apa tidaknya. Maka saya memberi motivasi anak-anak itu, kalau anak orang tidak mampu, kenapa kamu tidak sekolah? Kalau tidak ada biaya, saya carikan. Jadi motivasi itu berasal dari mungkin diri saya sendiri, karena dulu itu sekolah itu susah, tapi sekarang mudah. Gitu. Jadi itu yang membawa motivasi untuk saya punya mungkin ya peduli lah gitu untuk anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak mampu. Dari tahun 2004 sampai dengan sekarang sudah tahun 2023, berarti kan sudah panjang sekali ya Pak ya perjalanannya. Oke. Itu totalnya kalau dihitung sudah ada berapa? Dari jumlah itu tadi sekitar 165, tapi yang paling banyak memang tadi di Bekunang Sukoharjo, kemudian di sana 107 ya, kemudian yang kedua di Semarang. Di Semarang itu LKSA dan Najah di Troposari, di sana sekitar 30-an. Kemudian di Karanganyar ada, di Sragen ada, di Margasari Tegal ada, di Brebes sendiri ada, di Bulakamba ada. Jadi beberapa tempat itu yang anak-anak itu saya kirim untuk mereka biar mendapat kesempatan belajar. Itu semuanya dikembalikan ke panti asuhan atau ada ke sekolah-sekolah formal, sekolah non formal gitu? Jadi anak itu di asrama di panti asuhan atau LKSA sekarang. Nah, anak kalau udah di LKSA atau di panti asuhan itu anak disekolahkan. Jadi anak itu disekolahkan, anak tidak usah membayar orang tua tanpa ada biaya yang dipungut. Jadi yang menyekolahkan, membiayai adalah panti asuhan. Sekolah tetap mendapat uang sekolah. Jadi yang membayar adalah LKSA atau panti asuhannya. Itu dari segi pembiayaan. Kemudian dari tempat-tempat tadi itu beberapa tempat tadi. Kalau sekolahnya itu mulai dari di Sragen itu SMK Muhammadiyah 2, di Karanganyar juga SMK Muhammadiyah 2, di Sukoharjo Bekunang itu MA Muhammadiyah Bekunang Sukoharjo. Kemudian kalau di Bulakamba itu ada SMP, ada SMK. Di Bekunang juga ada SMP, ada MA. Kemudian kalau di Brebes itu SMK Muhammadiyah Wanasari dan SMP Muhammadiyah Brebes. Di Bulakamba juga SMP Muhammadiyah dan di SMK Muhammadiyah. Kalau di Margasari itu di SMA Muhammadiyah
Margasari dan juga SMP Muhammadiyah Margasari. Ada lagi yang di Adiwerna itu di SMK Muhammadiyah 2 Adiwerna itu juga ada yang putra di Lemah Dhuwur, yang putri di Panti Asuhan di Adiwernanya. Itu rata-rata berarti dimasukkannya ke sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu Pak? Sebagian besar. Tapi kalau di Semarang bukan Muhammadiyah, tapi miliknya bapak yang mungkin Nahdien ya, tapi di situ label sekolahnya bukan sekolah NU, bukan, tapi yayasannya yayasan pribadi, ya pribadi gitu. Jadi beberapa yang bukan Muhammadiyah juga ada. Gitu. Nah, kalau anak-anak yang bapak kembalikan ke sekolah itu kebanyakan anak-anak dari daerah mana? Ya, jadi anak-anak itu memang bervariasi, mulai dari Paguyangan, Pakujati, di Paguyangan itu beberapa desa, di Paguyangan, kemudian dari kecamatan Songgong, Jatibarang, Larangan yang paling banyak, kemudian Ketanggungan, Bulakamba, Kecamatan Brebes, terus mungkin di luar kecamatan itu ada yang dari Pangkah ya, kami juga ada anak-anak yang dari luar Brebes ya, ada yang dari kecamatan Purwaru misalnya. Nah itu Bapak mendapatkan informasi tentang anak-anak tersebut itu kan tadi dari berbagai kecamatan ya Pak ya, baik dari Kabupaten Brebes maupun Kabupaten Tegal. Itu informasinya dari mana? Apakah Bapak ketemu langsung dengan anaknya atau ada informan atau bagaimana cara menemukan anak-anak itu? Betul, itu saya biasa belakangan itu kan sudah ada Facebook. Ternyata teman-teman Facebook di sana itu banyak yang memberi informasi. Dari informasi mereka tidak selalu anak setelah saya survei itu berhasil. Jadi mungkin di misalnya itu dari teman Facebook, Pak ada ini anak yang tidak sekolah, tidak mampu di Tanjung di sana. Saya cari, saya datangi RT RW-nya, ketemu. Tapi setelah kami diskusikan dengan orang tua anaknya, ternyata mereka tidak siap. Kemudian ada yang di Brebes ya, itu di Brebes itu ada juga yang informasi dari teman Facebook begitu, tapi setelah kita diskusi juga gagal, nggak bisa atau nggak mau. Kemudian di Pangkah juga itu, tapi ada juga yang informasi itu dari temannya. Jadi contoh ada anak pas saya lewat di puskesmas begitu, kebetulan saya pas di situ ngobrol-ngobrol, ada seorang usia SD, saya SD kelas 6. Saya tanya, temanmu apakah sekolah semua? Ternyata dia bilang ada apa yang tidak gitu. Siapa namanya gitu. Nah, dengan informasi itu saya lacak di desanya itu, dan anak itu mau, dan itu mau untuk bisa melanjutkan di LKSA. Itu informasi banyak sekali. Sekarang ini lebih banyak mungkin di Facebook dan juga dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut bahwa saya udah dikenal, tahu bahwa anak yang mau sekolah itu nanti wah Surono bisa lah. Ini dari mulut ke mulut ini udah mereka menjelang ini itu banyak. Ini beberapa hari terakhir ini juga udah beberapa orang yang datang, baik yang anak yang mau kuliah atau yang SD itu udah pada itu datang. Nah, dari informasi yang masuk ke Bapak ini kan kemudian Bapak lakukan pelacakan. Apakah dari semua anak yang Bapak lacak, datangi, itu semuanya memang latar belakangnya anak tidak mampu atau anak yang kan
banyak ya Pak ya, anak-anak putus sekolah itu kan penyebabnya banyak. Betul, ya. Ada yang karena ekonomi, ada yang karena anaknya malas, ya kan, ada karena trauma, ada karena mungkin barangkali pernah mengalami bullying dan sebagainya. Nah, rata-rata latar belakang mereka apa Pak? Memang bermacam-macam. Yang bullying juga ada. Contohnya anak itu udah sekolah di SMP negeri, terus dia itu dibully lewat medsos, akhirnya dia itu keluar, pindah di sebuah sekolah, dan di sebuah sekolah itu dibully lagi, akhirnya tidak sekolah. Nah, setelah tidak sekolah, saya tetap kejar anak-anak itu ya, dan alhamdulillah anak itu masih mau sekolah, dan kebetulan waktu itu mau sekolah di kejar paket. Nah, dan sekarang dia lulus kejar paket B, melanjutkan kejar paket C. Itu adalah karena bullying di sekolah. Nah, yang ekonominya mampu itu juga ada. Jadi ada sebuah keluarga yang anaknya satu itu lulus SD, tidak sekolah. Saya datangi sekali, 2 kali, tetap tidak mau. Nah, karena anak karena dimanja atau apa, akhirnya sehingga anak itu tidak mau bersekolah. Ada juga orang tuanya juga mampu ya, anaknya susah tidak mau sekolah, ada. Tapi kalau yang bapaknya tidak ada misalnya, itu ya memang banyak orang tua yang pisah, orang tua yang kerja di Jakarta misalnya. Nah, itu anak-anak akhirnya tidak termotivasi sekolah, akhirnya malah sekolah, akhirnya putus sekolah. Nah, itu termasuk banyak anak-anak yang seperti itu, yang ekonominya kurang juga itu banyak lagi. Dan tidak semua anak itu mau, memang tidak semua anak mau untuk diajak mereka sekolah, meskipun nggak usah bayar ya gitu, semua difasilitasi, dapat uang saku tiap hari. Tidak semuanya anak mau. Iya. Nah itu kiat-kiatnya apa Pak, supaya Bapak kan sudah punya kepedulian, mau meluangkan waktu untuk mereka, ya kan, kemudian mau tidak sedikit juga mengeluarkan biaya untuk mengurus mereka, tapi mereka sendiri tidak mau gitu. Nah, upaya-upaya yang Bapak lakukan seperti apa untuk supaya mereka tetap mau kembali bersekolah lagi? Ya, memang saya berusaha untuk tidak bosan ya, tidak bosan untuk mendatangi anak. Tapi kalau memang sudah dari orang tua juga tidak mendukung, nah itu memang udah ya, mungkin saya barangkali hanya sampai di situ ya. Udah mentok ya Pak ya, kalau orang tua melarang. Ya, udah dengan orang tua udah tidak mendukung. Jadi ada anak yang di sebuah desa di Bogadung di sana saya datangi, anaknya lulus MTS ya, tidak mau melanjutkan, padahal tangga sebelahnya anaknya mau itu. Nah, itu juga orang tuanya yang tidak membolehkan. Saya juga sudah saya sampaikan bahwa Bapak tidak membolehkan anak, melarang anak sekolah itu udah melanggar undang-undang, saya bilang gitu. Akhirnya dia diem, nggak ngotot-ngotot lagi gitu. Ya sudahlah, memang kalau memang maunya orang tua begitu. Itu, biasanya kalau orang tua yang melarang anaknya melanjutkan sekolah, apa alasan orang tua itu apa Pak? Sebetulnya orang tua mungkin anak itu biar mau kerja nanti dapat pemasukan. Saya hanya menganalisa seperti itu. Jadi biar nanti kerja, membantu ekonomi keluarga. Itu analisa saya seperti itu. Jadi kalau orang tua udah melarang, tapi kebanyakan memang anaknya yang susah memang, karena udah pergaulan dengan teman lain yang tidak sekolah misalnya. Nah, itu yang menjadikan anak ikut menjadi malas gitu. Gitu. Jadi kompleks ya. Betul. untuk seorang relawan seperti Pak Rono ini, untuk
berbuat baik saja ternyata tidak cukup. Tantangannya banyak sekali. Baik dari sisi anaknya, sisi orang tuanya, atau sisi lingkungan. Teman-teman lain. Okay. Nah, sejauh ini yang sudah Bapak lakukan untuk mengembalikan anak bersekolah lagi, ini dari sisi pembiayaan itu dari mana, Pak? Kalau biaya anak berangkat dulu waktu saya masih aktif ya, belum pensiun, itu sudah sisanya anak yang dibawa ke Sukoharjo di sana, nanti tidur dulu di rumah saya, baru pagi nanti pakai mobil saya kalau cukup ya, itu saya angkut ke sana itu. Tapi kalau anaknya banyak sampai 15 atau sekitar itu mobil saya kecil kan nggak bisa, harus sewa. Nah itu sewa itu bisa dengan kunteng ya, kunteng gotong royong kita untuk berangkat kita sendiri gitu. Kuntengan berarti dari wali murid, dari orang tua siswa nanti gitu. Terus kalau makan nanti di jalan mungkin saya biasa begitu, nanti mampir di kakak di Solo sehingga nanti udah gak usah bayar gitu, ya. Itu yang seringnya ada kejadian mobil saya kecil, ada anak 7 kalau tidak salah, dulu kan mobil saya itu ya mungkin 5 maksimal ya. Itu ada 2 anak itu kamu sementara di bagasi, tapi nanti kalau udah sampai di Tegal, kamu nanti pindah di bis, nanti di terminal. Setelah sampai di Tegal di sana, nggak mau, jadi tetap di bagasi itu sampai di Solo pernah terjadi, tapi setiap berapa waktu tukeran gitu. Romantika. Jadi begitu, anak-anak itu mesti nggak lupa itu. Jadi 2 nanti gantian gitu. Daripada naik bis sendirian, mendingan udah di dalam mobil walaupun uyel-uyelan. Jadi di bagasi saya juga perlu panas sekali ya. Waktu masih pakai mobil merah itu ya Pak, ya mobil Honda Jazz ya Pak. Tapi kalau misalnya hanya 7 sekarang saya tidak pakai itu karena nanti kasihan di bagasi saya cari pinjaman mobil yang muat untuk 7 atau 8 gitu. Nah sejauh ini support dari pihak lain, apakah ada Pak dari mungkin dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten gitu untuk operasional ketika Bapak merekrut anak-anak ke sekolah, dikembalikan ke sekolah gitu kan. Itu kembalikannya kan di luar daerah ya Pak ya, ada yang di Sukoharjo, ada yang di mana Semarang. Itu kan butuh biaya operasional tinggi. Gitu. Ya, kalau biaya dari desa memang saya tidak koordinasi dan tidak meminta, baik di tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan. Ya enggak, jadi kalau anak kan hanya pemberangkatan saja itu membutuhkan ongkos. Jadi setelah di sana kan udah itu tanggung jawab di LKSA atau di pantinya. Jadi hanya berangkat itu, kalau hanya sedikit mungkin cukup saya, tidak usah minta ke anak misalnya. Tapi kalau udah melebihi dari kapasitas mobil ya nanti kuntangan gitu. Jadi tidak ada bantuan atau saya juga tidak minta gitu. Berarti gitu. Lebih banyak menggunakan dana pribadi untuk operasional selama ini. Ya, kita berusaha untuk untuk sedekah kita. Harus itu ya Pak ya, ada nilai manfaatnya lah orang hidup di dunia ini. Betul, seperti itu. Baiklah Sobat Trimulya, Pak Rono ini sudah banyak sekali ya merekrut anak-anak yang kurang beruntung, kemudian mengadvokasi mereka dari mulai pencarian, kemudian merayu supaya mau kembali bersekolah lagi, kemudian mendaftarkan, mengantarkan sampai
ditilii gitu ya Pak ya, dibimbing sampai mereka lulus. Mungkin kita bisa lihat dulu yuk tayangan aktivitas Pak Surono selama beliau merekrut anak-anak untuk kembali bersekolah. Mari kita lihat tayangannya. Apa saya tidak lulus, alasannya apa? Tolong yang masuk akal. Katanya saya nggak pernah ikut ujian di sekolahan. Saya padahal ikut ujian. Walaupun mau ikut ujian saya bayar lunas tepat waktu. Luar biasa sekali ya Sobat Trimulya. Begitulah perjuangan Pak Surono dalam mengembalikan anak-anak yang kurang beruntung untuk kembali bersekolah. Bapak, kalau boleh tahu dari anak-anak yang telah Bapak kembalikan ke sekolah tersebut, saat ini perkembangan mereka seperti apa? Apakah ada yang sudah lulus, bekerja, atau melanjutkan pendidikan kuliah, atau bagaimana? Mohon informasinya. Ya, karena itu sudah puluhan tahun, belasan tahun. Jadi anak-anak yang di awal itu sudah berkeluarga. Yang ada yang rutin setiap tahun itu silaturahim. Itu ada yang punya anak 2, bahkan 3 ya. Yang banyak 2 udah punya anak 2, udah mandiri. Jadi mereka yang setelah lulus rata-rata yang pengen kerja, yang pengen kuliah banyak beasiswa. Jadi banyak yang juga kuliah, dan kuliah itu beasiswa, rata-rata beasiswa. Ada juga yang dari orang tua asuh. Jadi yang orang tua asuh itu misalnya di Ungaran, di Semarang di sana itu dia SMA Negeri Ungaran. Waktu itu dia memang anak pintar, terus diasuh oleh gurunya. Nah, diasuh oleh gurunya, selesai dikuliahkan di Poltekkes di Surakarta. Kemudian lulus, dia ambil jurusan fisioterapi dan sudah mandiri, sudah menikah. Dan saya menikah juga diundang itu anak Pendaga Larangan. Sekarang bekerja di mana? Sekarang bekerja dengan suami di Tangerang, di Jakarta kan. Nah, itu. Terus yang di Ungaran juga, itu di sana juga kuliah di UNES. Kemudian dia pernah jadi kasir apotek, pernah jadi pegawai bank swasta ya, pernah. Tapi karena punya anak kecil, akhirnya oleh suaminya disuruh resign. Ada. Itu mereka yang tadinya dikembalikan sekolahnya di itu Ungaran. di Ungaran. Ya, di Ungaran. Okay. Kalau yang di Pekonang Pak, yang di LKSA. Ya, di Pekonang itu banyak juga.
Jadi ada yang pertama itu udah punya anak, itu ada berapa, ya lanjut kuliah di sana, kuliah, terus ada yang jadi guru di Bogor, ada yang jadi guru, ada yang jadi karyawan, terus ada satu anak itu yang jadi anak itu anak dari Karangbale, ada teman saya itu di Jogja minta untuk salah satu anak untuk bisa membantu tapi dikuliahkan. Nah, akhirnya anak itu mau di Jogja. Setelah di Jogja kemudian lulus dikuliahkan, dia diterima di BNI 46 di Semarang. Jadi kita nggak tahu memang nasib anak ya. Okay. Tuh ada juga yang teman di Semarang di sana itu minta juga, ada salah satu anak juga diminta terus membantu ya, bantu pekerjaan ringan gitu, terus akhirnya dia juga dikuliahkan di Akademi Gizi kalau tidak salah itu di Semarang di sana. Jadi banyak yang kuliah dan beasiswa banyak anak-anak itu. Salah satu anak yang di Songgom itu di Karangsembung ya, Dukuhan Limbangan itu beasiswa bidik misi, kemudian kuliah lulus cum laude di sana di Univet di Semarang. Sukoharjo. Ya itu lulus cum laude dia dan ingin kuliah S2. Amin. Ya, jadi sangat pinter memang. Jadi banyak yang mereka itu pada kuliah, terus pada kerja, ada yang dapat suami di Sukoharjo, ada macam-macam ini anak-anak ini gaulnya, sehingga anak-anak juga udah pada berkeluarga. Jadi yang jelas pada mandiri, terus yang kuliah bisa bekerja rata-rata saya pantau meskipun tidak secara keseluruhan. Ada yang kemarin di kuliah di Umus di Brebes itu PGSD jadi guru di Kalimantan Pak, ini di Kalimantan gitu ada. Yang di Semarang itu ada yang jadi dai juga, jadi guru terus dai, korinya juga bagus. Jadi ya laris barangkali masih. Berarti juga. Mereka selesai dari SMA atau sederajat itu melanjutkan kuliahnya juga kuliah gratis. Iya, mendapat beasiswa. Oke, beasiswa dari sekolahnya masing-masing atau Bapak yang membantu mereka untuk ini mendaftarkan di kampusnya juga. Kalau yang di sekitar sini saya bisa mencarikan, tapi kalau yang di Sukoharjo, di Sidoarjo Jawa Timur, di Semarang, mereka itu udah punya link yang bisa membawa mereka itu bisa dapat beasiswa. Bisa mencari informasi sendiri ya. Informasi sendiri dan juga sambil bekerja ada juga. Okay. Sambil kerja, sambil kuliah ada. Luar biasa ya Pak ya. Ya jadi sebagai bapaknya ATS itu jadi merasa bangga gitu kan kalau ketika anak yang diantarkannya sudah mulai menampakkan hasil ya dari baik bekerja maupun kuliah ataupun berumah tangga ya Pak ya. Kalau anaknya sukses berumah tangga juga ikut senang. Iya pasti ikut senang. Dengar saja udah senang gitu. Nah kalau selama ini kalau Bapak mengantarkan mereka, mendaftarkan mereka, pernah nggak menemui hal-hal yang membuat haru atau membuat Bapak sendiri merasa seperti beberapa anak-anak yang sudah Bapak kembalikan itu, pernah nggak Bapak sendiri mengalami peristiwa yang mungkin membuat Bapak sendiri seperti tidak berarti begitu? Apa mungkin ada penolakan dari orang tua ataupun dari masyarakat atau dari pihak-pihak lain, atau mungkin ada hal-hal yang bersifat seperti menjatuhkan mental? Ada nggak Pak? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Kalau seperti itu nggak ada penolakan, nggak ada. Orang pada dasarnya kan malah senang kalau ada orang yang bisa membantu menolong.
hanya ada kasus, jadi misalnya anak ini bisa kuliah gratis, tapi di awal-awal harus mengeluarkan biaya. Nah, kan tidak punya biaya. Nah, kalau seperti itu saya membantu dulu lah gitu ya istilahnya. Nanti kalau udah punya dikembalikan, itu toh hal biasa. Nalangi. Iya, nalangi. Kalau jumlah sedikit kita kasih. Itu hal yang biasa, memang konsekuensinya seperti Tapi itu. kalau sudah ditalangi, mereka mengembalikan apa enggak itu, Pak? Oh, mengembalikan. Mengembalikan. Tapi ada juga yang tidak, ya nggak apa-apa. Kalau sendiri oh tidak, gitu, diikhlaskan aja. ya, tidak ngarpar. Oh, gitu. Karena memang kondisinya kekurangan. Jadi itu hal yang biasa juga, konsekuensi kita menolong orang ya seperti itu. Oke, ya udah niatnya sedekah aja ya Pak ya. Iya, Sedekah pada iya, orang yang tidak seperti mampu. Toh kalau mereka berhasil, mereka sudah bisa menghidupi diri sendiri, kan kita juga ikut senang. Iya. Oke. Nah, kalau pesan-pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan selaku Bapak selaku relawan ya, selaku relawan pendidikan? Barangkali di lapangan banyak menemui kendala, hambatan terhadap anak-anak itu, supaya angka putus sekolah terutama di Kabupaten Brebes dan di Indonesia pada umumnya itu bisa dikurangi. Ya, memang kalau untuk anak-anak itu masalahnya anak-anak itu kan kompleks ya. Jadi sekarang itu udah pergaulan udah terbuka, jadi bergaulnya anak-anak itu yang mempengaruhi mereka, semangat belajarnya itu menjadi menurun dan itu macam-macam juga. Ini contoh anak yang putus yang mungkin saya perhatikan ini khususnya untuk sekolah ini. Sekolah itu juga pada dasarnya banyak yang agaknya kurang telaten di dalam membimbing anak yang bermasalah. Jadi contoh anak itu memang ini kejadian. Jadi anak itu memang punya kelainan atau difabel ya. Dia tidak berangkat sekolah. Itu selalu kontak saya kalau anak itu tidak berangkat. Saya supaya menasihati saya datangi. Beberapa kali anak tidak berangkat dan anak itu sakit kakinya sehingga tidak bisa berangkat karena harus diantar misalnya gitu kan, tidak ada yang mengantar. Nah, karena sekolah itu tidak sabar, tidak telaten di dalam membimbing anak-anak yang seperti itu. Nah, anak itu didatangi gurunya dengan membawa surat yang isinya mereka menandatangani mengundurkan diri. Okay. Ini iya, kasus ini ada itu. Karena ini saya perhatikan ini sekolah yang kurang telaten di dalam mendidik anak. Ya, kurang sabar. Ini kasus. Ada lagi kasus yang sekolah itu juga kurang telaten lagi. Ada anak yang jarang berangkat, ini kurang begitu memperhatikan kenapa anak itu tidak berangkat. Jadi hanya mengandalkan wali kelas mendatangi, guru BP mendatangi, tapi tidak bisa menyelesaikan karena anak ini tidak diketahui sebabnya apa. Mereka tidak mau mempelajari lebih jauh. Ini untuk yang lembaga ya, sekolah misalnya itu rata-rata seperti itu. Tapi pengalaman saya dulu, jadi setiap anak yang bermasalah itu, kalau saya dulu itu anak tidak berangkat sehari harus didatangi, mulai dari wali kelas, guru BK. Saya pun harus mendatangi anak itu, bunda kepala sekolah. Pernah anak yang sudah nggak berangkat, saya datangi, kemudian saya suruh nganter bapaknya ke sekolah. Sehari 2 hari diantar. Hari ketiga, bapak tidak usah mengantar besok. Nanti kalau anaknya tidak berangkat, nanti tak jemput. Nah, seperti itu, udah anaknya terus berangkat sendiri. Iya, berangkat terus. Jadi kepedulian dari pimpinan di sekolah itu kalau sangat saya perhatikan ya, di sini sangat kecil sekali. Jadi hanya mengandalkan
tugas wali atau guru BK yang normatif saja. Normatif dan jadi pendekatan ke anak sangat kurang. Ya, sifatnya masih normatif administratif. Jadi ketika sudah didatangi 1 kali, 2 kali, ya sudah mengundurkan diri saja begitu. Padahal tanggung jawab sekolah juga ya Pak ya untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak seperti itu gitu. Jadi modelnya jangan jangan langsung menyimpulkan ini anak sudah nggak mau, berarti nggak mau dibina seperti itu. Mungkin pendekatannya perlu lebih pendekatan pribadi kekeluargaan itu yang penting. Ya mudah-mudahan nanti bisa ini ya Pak ya di ke depan bisa lebih baik lagi supaya anak-anak terutama di Kabupaten Brebes yang angka anak putus sekolahnya luar biasa banyak, masih tinggi, masih menjadi PR kita semua untuk bisa bersama-sama mengurangi angka putus sekolah. Kalau untuk anak-anak sendiri Pak, anak-anak yang ATS yang selama ini sudah Bapak kembalikan dan yang susah untuk dikembalikan lagi, pesan-pesan Bapak apa untuk mereka? Ya, jadi anak-anak ATS memang beberapa anak yang saya kembalikan, apalagi yang dimasukkan di kelas virtual itu adalah anak-anak yang mudah susah untuk bersekolah, sehingga mereka mau, itu saya juga luar biasa ya, anak-anak itu yang rambutnya dipirang, udah ada yang tatoan, tato itu, masih ada semangat untuk mau itu. Jadi memang untuk anak-anak itu pergaulan satu untuk bisa dirubah dengan bergaul dengan anak-anak yang sekolah, anak-anak sekolah. Kemudian kalau orang tua ini kuncinya di orang tua. Memang orang tua itu banyak yang kurang peduli terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak itu kayak bebas begitu, sehingga mereka tidak punya arah untuk pendidikannya. Jadi khususnya untuk orang tua memang perlu kepedulian. Jadi ada yang memang keterbatasan. Jadi ada beberapa anak itu yang punya keterbatasan, mungkin IQ-nya di bawah rata-rata ya. Ada mungkin yang saya sampai mengajari itu membaca, yaitu di video pernah ada itu saya buat itu. Jadi memang itu kelas 6 tapi nggak bisa membaca. Saya sendiri kan terbatas waktu juga ya. Ini bagaimana ini saya belikan buku untuk belajar. Dia juga punya HP, saya ajari untuk mereka itu menulis di HP juga gitu. Nah di situ memang banyak cara, cuman kami kan keterbatasan waktu juga dan mereka sebetulnya sih bisa untuk kita ajari. Memang kadang untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan seperti itu, IQ-nya untuk kelas 6 calistung saja belum bisa. Itu biasanya selain karena memang mungkin IQ mereka rendah, mereka juga mengalami kelainan, disleksia atau apa itu namanya. Seperti itu Pak. Jadi penanganannya memang tidak bisa hanya kita ngajari calistung intensif saja, memang harus melibatkan psikolog dan juga dokter anak begitu penanganannya. Jadi tidak segampang itu. Memang peran orang tua sangat penting sekali ya, perhatian orang tua. Dan itu tadi yang Bapak sampaikan, orang tua yang kurang peduli ya, karena mungkin karena kesibukan ya Pak ya. Karena kesibukan mencari nafkah, akhirnya perhatian kepada anak kurang, jadi terbengkalai. Juga itu anak-anak yang tidak ada yang mengurus ya, ini di pemerintahan kurang begitu diperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini kan beberapa anak saya ada yang sudah usia 10 tahun barangkali itu udah sekolah. Ada anak yang ya berkebutuhan khusus, beberapa anak itu belum ada yang menyentuh karena di sekolah yang berkebutuhan khususnya seperti apa Pak? Ya misalnya dia itu susah untuk berkoordinasi ya, untuk melakukan gerakan koordinasi atau selebre ya, itu
kan itu perlu pendidikan khusus itu. Ada yang kalau orang mengatakan bega ya atau tunarungu atau itu masih ada yang mereka itu tidak sekolah. Nah ini kan membutuhkan biaya yang satu, kalau sekolah bisa gratis tapi harus transportnya, harus sangunya. Mereka orang tidak mampu kan, tidak mungkin. Ya, untuk menuju ke SLB itu di kabupaten paling hanya ada 1 atau 2 ya Pak ya biasanya, jadi kurang ininya sarana prasarananya yang untuk mendukung ke sana. Sejauh ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu nggak ada yang Bapak ininya kemana biasanya pengaduannya gitu untuk jika menemui anak-anak yang ATS yang berkebutuhan khusus itu. Ya. Jadi sementara ini saya juga buntu karena di sekolah formal tidak mau menerima karena gurunya kewalahan kayak gitu alasannya, tidak ada guru yang khusus untuk yang menangani anak itu. Jadi itu terlewatkan. Akhirnya mereka tetap putus sekolah. Ya, itu yang mestinya pemerintah itu bisa memberi bantuan. Ya kalau tidak banyak, ya beberapa anak itu diberi biaya untuk mereka biar sekolah sampai apa sarjana, SLTA, mestinya begitu ya. Yang real gitu. Nah melalui podcast ini mudah-mudahan nanti ada dari pemerintah atau pemangku kebijakan yang terkait ya Pak ya bisa mendengarkan seperti yang Pak Rono tadi sampaikan. Di lapangan Pak Rono sudah berusaha untuk bisa mendatangi anak-anak berkebutuhan khusus itu, tetapi mentok atau terkendala ketika buntu ketika sudah berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus karena jarak SLB dengan rumah anak tersebut terlalu jauh sehingga kadang orang tuanya tidak mampu, tidak bisa untuk memfasilitasi untuk hariannya ya Pak ya, untuk uang sakunya. Nah selain kita sudah cerita banyak tadi ya Pak ya tentang pendidikan. Nah kalau aktivitas Pak Rono selain sebagai relawan pendidikan, ini sebagai relawan sosial, boleh diceritakan Pak? Ya, jadi kalau pendidikan memang itu kan kita memberikan anak atau anak yang butuh sekolah biar mau sekolah. Tapi kalau di luar dari hubungannya anak sekolah itu memang ada, saya pernah mengembalikan yang orang terlantar itu di panti jompo atau apa namanya itu panti Breda ya di Brebes ada di Kelampok. Jadi ada salah seorang gelandangan katakan itu tunawisma itu di jadi barang. Saya tanya-tanya, mereka berasal dari Wonogiri, kemudian tidak punya suami, tidak punya anak. Terus saya tawari apakah mau di panti Breda, kamu nanti di sana diberi fasilitas makan, asrama, tidur, udah ada yang nyediain, sakit diperiksa. Akhirnya mau lah. Dengan begitu maka saya awalnya ya harus, mereka pakaiannya kan berbau dan sebagainya, kami beri pakaian mandi dulu semuanya. Setelah baru saya bawa pakai mobil di panti Breda sampai meninggal. Ada itu. Jadi kenapa Pak meninggalnya itu? Ya karena udah tua, jadi itu memang udah usia sepuh ya. Jadi meninggal ya memang karena udah usia sepuh. Gitu. Itu pernah seperti itu. Kemudian yang selain yang itu tadi itu anak orang terlantar ya Pak ya? Iya. Kalau kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan sosial? Ya ODGJ ya, sebetulnya ODGJ itu kami perhatikan itu di sekitar kita pasti ada ODGJ itu. Dan itu pasti sangat sedikit yang memperhatikannya. Ya kalau sudah ada yang udah bral begitu ya, itu kan kita kan juga semua orang kan melihat juga gimana gitu ya. Saya pernah itu masih pakai baju, pakai
celananya kurang besar ternyata itu. Nah, itu saya dikasih itu rafia, udah gimana kan nggak ada, ini memang kurang besar kan sendiri nggak tahu ukurannya ya. Jadi itu pernah ada ya ngasih baju ya laki perempuan itu, kalau kita tahu yang nggak pakai busana kita tahu ya kita kasih. Kalau misalnya makan ya mungkin kalau di bulan puasa itu mungkin rutin setiap hari kami entah berapa itu. Kalau hari-hari biasa begini ya kadang sempat kadang enggak gitu. Beda orang pengemis itu uangnya kan malah banyak. Betul. Pengamen itu uangnya banyak, tapi kalau DGJ kan jarang mereka itu ngasih. Jadi itu lepas dari perhatian. Memang saya punya kalau bisa itu gimana caranya ini ditampung di tempat penampungan yang itu diberi pengobatan apakah tradisional misalnya. Itu ada pemikiran di sana tapi belum tahu itu jalan keluarnya. Oke, berarti kalau untuk ODGJ sejauh ini sementara ini Bapak ya perhatiannya hanya ke itu ya, makan kalau ditemui, karena belum ada panti khusus di daerah sini ya untuk menampung ODGJ tersebut. Iya, luar biasa sekali. Oke, perjuangan yang sangat luar biasa yang belum tentu semua orang mampu melakukannya. Saya sangat salut dengan perjuangan Pak Rono di masyarakat ya, baik itu di pendidikan maupun di sosialnya. Kalau saya boleh memberi sebutan, saya akan menyebut Pak Rono ini sebagai Bapak ATS, ya, Bapak untuk anak yang tidak sekolah, karena perhatian beliau yang sangat besar terhadap anak-anak ATS ya, sudah dikembalikan ke sekolah, kemudian diantarkan, diberikan perhatian, ditengokin, kemudian setelah mereka lulus juga masih tetap berkomunikasi begitu dengan Bapak. Gitu. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Selalu menginspirasi banyak orang, selalu menebarkan manfaat dimanapun berada. Mudah-mudahan itu nanti yang akan menerangi Bapak ya di masa depan, di akhirat kelak gitu. Karena ya kan apa yang kita tanam hari ini, ya itulah yang akan kita panen untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincangnya. Demikian bincang-bincang kita bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa lagi di episode Trimulya Pratama Production berikutnya. Trimulya Pratama, mencerdaskan, mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.